Yang jelas yang kalau awal-awal dulu ya omsetnya ya sekitar paling 5 juta 6 juta dalam per bulan per bulan. kan, Woi. dalam per bulan. Kalau sekarang oleh sebab indukannya juga sudah paketannya bertambah, lahannya juga sudah bertambah gitu kan. Ya kalau keseluruhan ini rata-rata sekitar 30 sampai 40 per bulan. Per bulan ya. Ya, 30 sampai 40 juta Masya per bulan. Allah. Kan. Berarti Kita ini. bisa dibilang lebih-lebih dari gajinya PNS ya, PNS di negeri kurang ini. begitu, kurang lebih begitu. Yang jelas kalau usaha ini lebih tenang, kita lebih nyaman. Belut guys. Woi, dapat dulu ternyata. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan semuanya, kembali lagi di video pertama kita di kanal YouTube-nya Pustaka 5. Insya Allah menginspirasi semua masyarakat yang ada di Indonesia. Baik, kali ini di video pertama kita akan mereview atau insya Allah ingin menginspirasi kita semua mengenai pembenihan bibit ikan. Langsung saja kita menuju ke lokasi. Sebelumnya saya juga sempat berkomunikasi dengan narasumber. Marilah kita sama-sama menyaksikan keterangan dari narasumber mengenai pembenihan ikan untuk bibit ikan nila black prima. Rekan-rekan semuanya, kita telah tiba ya di suatu tempat yang fokusnya lebih ke pembenihan ikan, tapi di sini juga ada beberapa sawah. Ya lumayan cukup luas di sini, sekitar 10 hektaran ada ini sawah. Dengan sistem begini, di sini ada kolam, mungkin perairannya juga, masya Allah ya, mengalir sepanjang masa. Air di sini tentunya di Lampung Barat, mudah-mudahan di kabupaten lain, tentunya di seluruh Indonesia airnya mengalir sepanjang masa. Dan kita juga harus menjaga kelestarian alam kita. Nah di sini ternyata ada yang tinggal ya, ada yang tinggal di kolam ini ya, tentunya dengan ada rumah ya, istana bagi mereka, istana yang lumayan cukup megah, mewah, bisa dihuni oleh beberapa orang yang tinggal di sini ya, tentunya untuk menjaga keamanan dan kelestarian pembenihan ikan ini yang tentunya dikelola dengan baik dan benar. Mungkin saja kita langsung menuju ke narasumber kita ataupun pemilik dari usaha pembenihan ikan ini. Mari kita langsung bertanya-tanya saja ya. Oh. Oh, ternyata
ini narasumber kita masih santai-santai ya, mungkin menunggu kolam kering ya. Di sini juga ada karyawan-karyawan yang Masya Allah rajin sekali gitu. Pagi-pagi buta sudah berkecimpung dengan lumpur-lumpur yang dari alam tentunya untuk melestarikan pembenihan ikan ini. Tentunya kita akan Dapat belut guys. woi dapat belut ternyata. Ini belut ini Belut apa itu, Pak? belut sawah ini. Belut sawah. Karena ini kan kolam ini bekas sawah. Bekas sawah. Jadi belut ini sangat menjadi hama bagi kita. Karena apa? Satu, dia dapat membolongi apa dapat membobol kolam. Jadi kolam itu surut, cepat surut, dan anak ikan juga dimakan sama hewan ini. Makanya kalau kita nemu kayak gini mending langsung dibunuh aja. Mungkin rekan-rekan semua para subscriber mungkin agak gimana ya, agak canggung gitu. Bahwasannya saya ini sudah kenal lama dengan beliau, yaitu narasumber kita Kang Ali Sodikin ya. Tadi Kang Ali Sodikin, mungkin kita bertanya-tanya lah, sembari apa ini Kang? Lagi dilakukan apa ini? Ini kita lagi surut kolamnya. Nunggu surut kolamnya. Untuk apa itu? Nanti kan di sana ada kotakan tuh. Jadi ketika air itu surut, semuanya anak indukan di sana semua. Jadi tinggal serok aja. Oke, berarti sembari menunggu kolam surut, mungkin kita akan bertanya-tanya lah bukan profil lengkap lah, profil sedikit lah dari Bapak Sodikin ini. Mungkin Kang Sodikin ini nama lengkapnya siapa nih? Nama lengkap saya, Boleh dipegang. Nah, nama lengkap saya Ali Rahman Sodikin. Ali Rahman Sodikin. Mungkin riwayat pendidikan. SMA, pernah kuliah juga. Pernah kuliah juga. Gimana tuh ceritanya? Pernah kuliah juga, tapi gimana nih? Dulu itu kan lulus SMA, tapi bukan SMA sih, kayak pondok pesantren gitu, MA. Habis itu istirahat setahun, langsung kuliah. Ketika dapat 2 semester belum selesai, semester 2 juga belum selesai, saya udah keluar karena pas awal-awal corona itu. Corona ya, lagi-lagi corona guys. Iya, lagi corona. Pikiran saya kan ketika belajar online gak efektif, gak bener, belum masuk ke otak. Habis itu langsung ditarik sama orang tua, diajarin lah pembenihan kayak gini. Besok setelah beberapa bulan dilepas dan diberikan lahan. Masya Akhirnya Allah. hari ini saya bisa megang kurang lebih setengah hektar lah, dalam jumlah kolam 20 lebih kolam. Oke, mungkin itulah sedikit riwayat pendidikan dari Kang Ali Sodikin ya, Kang Ali Sodikin. Mungkin apa ya, tergiur dari pengusaha dari bapaknya itu, ataupun babeh ya, babeh. Ya, babeh. Biasa dipanggil di sini babeh lah ya, babeh. Mungkin mengedukasikan tentang usahanya dia. Mungkin kita perlu bertanya-tanya juga dengan babeh awal mula atau merintisnya pembenihan ikan ini. Kalau masalah bagaimana ceritanya, perjuangannya beliau untuk bisa mendirikan kayak gini, saya juga cukup belum tahu. Belum Belum tahu, tapi cukup apa ya? Kayaknya perlu perjuangan banget gitu dari omongan pengusaha yang lain dan lain sebagainya. Akhirnya kita bisa naik hingga saat ini. Ngomong-ngomong nih, Kang Ali Sodikin ini umurnya berapa nih? Kayaknya kelihatan masih seger bugar nih. Kondisi badannya juga sangat perfect gitulah. Saya umurnya masih 20 tahun. Nanti bulan 8 bulan Agustus 21 tahun. 21 tahun mungkin. Berarti kelahiran 2000 ya? Iya, 2000 ya Kang. Oke, 2000. Guys, ternyata Kang Ali Sodikin ini kelahiran 2000 ya, tahun 2000, tapi mencoba atau mengeksplor dirinya di usaha bibit pembenihan ikan ya. Iya, pembenihan ikan nila. Nah, pembenihan ikan nila. Mungkin kita langsung saja
Mungkin untuk babehnya belum datang ya Pak ya? Babenya tadi ada urusan sebentar di kebun. Oke, di kebun. Mungkin bisa dijawab lah pertanyaan-pertanyaan dikit dari Pustaka 5 nih, khususnya di kanal YouTube Pustaka 5. Kali ini akan berbincang-bincang sedikit mengenai pertanyaan sembari menunggu kolom surut. Ya. Oke, mungkin ingin bertanya untuk pertama kalinya, Kang Sodikin ini sejak kapan gitu usaha ini ditekuni gitu? Sejak tahun berapa gitu? Kalau saya sendiri itu kan masih baru nih. Kurang lebih masih 1 tahun. 1 tahun. Iya, Oh, 1 tahun juga belum genap lah kalau saya Heeh. sejak megang lahan ini. Tapi kalau Babe itu hampir 2 tahun 3 tahun. Karena dari awal dia udah ngediriin ini. Heeh. Berkat bantuan temennya akhirnya dia bisa dimasukin ke sini. Akhirnya bisa jadi anggota atau pembenihan di daerah khususnya Lampung Barat. Masya Allah ya ternyata guys. Mungkin sedikit bertanya mengenai asal mula nih, asal mula pengetahuan beliau ini didapatkan dari mana, ataukah dari otodidak belajar sendiri, ataupun ada referensi-referensi yang mungkin bisa berbagi lah dengan rekan-rekan Pustaka 5 sekalian. Kalau asal usulnya dari mana? Kalau saya sendiri kan sebagai anaknya saya melihat beliau ini nggak cuma dengan satu cara kalau mau menyelesaikan sesuatu. Jadi semenjak dia megang usaha ini, dia ini untuk usahanya cara itu dia belajar sendiri. Sampai-sampai dari cara-cara yang diberikan oleh perusahaan itu kadang-kadang nggak dipakai sama dia karena nggak sesuai dengan apa kondisi cuacanya, kedinginan airnya, suhu airnya itu nggak cukup, makanya dia belajar sendiri. Baik tuh rekan-rekan, ternyata beliau ini sangat luar biasa ya, dengan kemampuan otodidak, dengan berusaha dengan giat. Bahwasannya beliau juga dapat menciptakan peluang kerja yang sungguh luar biasa omsetnya gitu, dan bisa merekrut pekerja-pekerja baru gitu, yang pengangguran bisa kerja lah ya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, ini saya lihat-lihat kan pembenihan ikan nih. Pembenihan ikan apa sih ini Pak? Ini pembenihan ikan nila. Ikan nila. Jadi kalau nila kan banyak jenisnya nih. Kalau kita megang nila Black Prima. Nah, Black Prima. Nah, beda sama yang lainnya, nila Surabaya dan nila sebagainya. Karena sudah sudah terbukti sama pembesar petani itu, petani pembesaran. Itu mereka sudah mengakui karena kenapa? Bibit dari kita tuh alhamdulillah tidak mengecewakan. Asalkan kita kalau semisal memang ada pelanggan yang ingin order ke kita, satu intinya pakannya harus dari kita. Pakan. Kalau pakannya nggak dari kita backlist, nggak kita kasih lagi. Berarti kunci utamanya kalau mau ngambil bibit di sini ternyata harus mengambil pakan. Iya, ternyata sembari berjualan pakan lah ya. Nah, kalau itu usaha pakan itu larinya ke perusahaan. Perusahaan. Berarti ini bergabung dengan perusahaan ya. Nah, kita menginduk ke perusahaan. Mungkin bisa dibocorkan sedikit perusahaannya apa itu namanya? Kalau nama perusahaannya lupa kayaknya guys. Ini Poho. Apa sih namanya? Letaknya di mana itu Pak? Kalau letaknya itu ada di Jawa. Di Jawa Barat. Ya, di Jawa Barat. Mungkin ada pertanyaan lagi nih Kang, untuk Kang Sodikin, asal mula gimana ya untuk pembenihan ikan ini kan perlu indukannya ya tentu jelas Black Prima nih, nila, ikan nila Black Prima. Mungkin awal pertamanya mengambil indukan itu dari mana ataupun bagaimana prosesnya? Untuk indukan kita pesan dari pusat ya, karena kita nggak bisa ngindukin
buat induk sendiri, karena kalau kita buat induk sendiri itu hasilnya jelek. Jadi kita ngambil dari pusat langsung. Jadi kita proses pengambilan itu kita di Bukit Kemuning. Bukit Kemuning. Karena itu operan dari Jawa. Sehingga dari kecilnya itu dibawa ke Bukit Kemuning. Setelah ukuran sekilo 7, kalau nggak sekilo 10 itu barusan dibawa ke sini. Kita besarin selama sebulan, habis itu kita mulai pemijahan. Nah, guys, Udah siap. mungkin misalkan dari subscriber Pustaka 5 nih ingin bekerja sama untuk mengambil indukan, bisa bekerja sama nggak kira-kira nih? Kalau itu beda urusan. Beda urusan. Itu sama atasan. Heeh. Karena di Lampung ini untuk pembenihan dari perusahaan ini cuma ada 3. Jadi satu di Metro, yang kedua di Bukit Kemuning, yang ketiga di Lampung Barat. Jadi cuma ada 3 di Lampung. Jadi belum nambah. Salah satunya di Lampung Barat Di ya. Lampung Barat ya di sini. Cuma Di satu. sini Tidak ya, ada yang Masya lain. Allah. Kalau ada yang mengatasnamakan yang lain, berarti palsu. Palsu, bohong. KW ya. KW super. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya nih. Mungkin rekan-rekan semuanya para subscriber Pustaka 5 ingin mengetahui, misalkan ingin berbisnis atau menekuni di pembibitan atau pembenihan ikan nila ini. Nah, jadi pertanyaannya, kira-kira nih Kang Sodikin, modal pertamanya berapa nih? Modal pertama, terus dari keuntungan pertama yang dapat dicapai oleh Kang Ali Sodikin ini gimana nih? Berapa gitu? Baik, untuk apa? Modal pertama. Untuk modal pertama kita belum, emang kita nyoba-nyoba dulu ya. Untuk lahan yang saya pegang ini kan bekas sawah. Bekas sawah. Jadi kita sistemnya sekarang nyewa. Heeh. Jadi kurang lebih 1 tahun itu kenanya 9 juta setahun. 1 tahun. Jadi kita sulap sawah itu jadi kolam. Kira-kira berapa hektar lah ini untuk kolam ini? Kalau ukuran hektar-hektaran setengah hektar aja, hampir setengah hektar lah. Hampir setengah hektar ya. Hampir setengah hektar. Ternyata disewa. Ternyata luas nih guys. Lumayan juga ini, walaupun cuma segini. Jadi modal pertama untuk penyewaan lahan ya. Ya. Berarti langsung nyewa lahan ataupun ada lahan sendiri nih? Kalau lahan sendiri ada juga, Ada tapi juga. dipegang sama Babe. Itu ada 2 lahan. Ada Kalau 2 Babe itu lahan. megang 2 lahan punya dia sendiri. Di mana itu Pak letaknya Kang? Ada di belakang rumah, ada juga di belakang rumah. Oke. Ini yang punya ini. Yang punya channel YouTube ya. Ada Oke, 2. Jadi mantap. rumah kita ini deketan. Iya, ternyata tetangga dan Masya Allah sukses ya beliau ini ya. Alhamdulillah. Kemungkinan ada pertanyaan lagi di kolam ini kan ukurannya juga berbeda-beda nih. Mungkin kolam yang akan surut inilah. Kolam yang akan surut ini mungkin ada berapa indukan gitu jumlahnya? Jadi kalau kita mau ngisi indukan, kita lihat kolamnya dulu, ukuran kolam. Jadi kalau indukan itu jangan sampai kepadatan. Jadi harus longgar. Harus longgar. Karena kenapa? Kalau kepadatan nanti banyak yang berantem. Nanti ketika anakannya itu nggak maksimal. Jadi untuk kolam ini kemarin itu kita isi 75 ekor untuk betina. Untuk betina 75 ekor dan jantannya 23 ekor. Jadi hitungannya bisa betinanya 3, jantannya 1, bisa betinanya 4, jantannya 1. Oh, perbandingannya seperti itu ya. Kalau Untuk lebih bagusnya 1:3. 1:3. Ternyata kira-kira umur indukannya berapa sih yang cocok gitu untuk diindukan? Itu bisa kita lihat dari ukurannya badan. Ukuran badan, bibit bobotnya lah ya. Ya. Misalnya sudah bisa itu sekilo berapa ya? Sekilo 5, sekilo 6 itu udah bisa. Sesuai bulanan juga bisa. Tapi kalau maksimal dia bisa pemijahan yang bagus, masih bagus, itu jarak 2 tahun kita stop. Jangan sampai dilanjutin. Karena kenapa? Karena nanti untuk anakannya jelek.
untuk lebih dari 2 tahun. Berarti dari indukannya sudah berumur 2 tahun, otomatis langsung dibuang atau gimana nih prosesnya nih? Kan kalau misalnya gini ya, kalau indukan ini kan banyak yang mau nih, Heeh. banyak yang ngincer. Kalau kita kasih kan sama aja kita ngasih senjata sama orang lain. Heeh. Nah, Rugi lah ya, rugi lah. Jadi kita nanti bulan 12 nanti itu pergantian induk, Pergantian karena induk. indukannya udah tua, Heeh. udah 2 tahun. Jadi kita lelang jual mati. Jual mati. Kalau jual hidup gimana? Itu sama aja kita bunuh diri. Bunuh diri ya. Heeh, benar-benar sekali ini. Ternyata ada sedikit politik lah ya, kecerdasan lah ya, taktik. Ya istilahnya kita mau perang tapi kita ngasih senjata. Mantap sekali. Gagal kalau gitu. Mungkin ini kan ini banyak sekali ya ikannya, pembenihannya lah, proses pembenihannya, dan beberapa kolam juga banyak juga. Mungkin di sini ingin bertanya mengenai sasaran pertama gitu, sasaran pertama untuk konsumennya gitu. Konsumennya itu kemana aja gitu, paling jauh, terus kemudian paling banyak pesanan itu atau orderan itu berapa banyak gitu. Untuk orderan, untuk pesanan kita sampai kewalahan. Kewalahan. Karena kenapa? Sekarang itu rata-rata petani di sini yang tadinya petani sawah, dia nyawa, itu rata-rata dibuat kolam sekarang. Jadi dijadiin kolam terus diisi ikan. Jadi bertambah. Jadi untuk paling jauh kita ngirim ke Palembang. Ke Palembang. Oh, Nah, itu lumayan juga. tapi cuma 1 kali. Karena kenapa? Kita mau ngisi daerah Lampung Barat aja masih keteteran. Sedangkan sekarang aja per minggu harus ngirim. Pesanannya udah padat. Tapi bibit kita ini terbatas. Jadi untuk konsumennya, untuk amang-amang yang udah mesen, ya harap bersabar. Sabar lah ya, ngantri lah ya. Antri lah. Mungkin dalam satu kolam ini nih bisa dihitung nggak gitu untuk jumlah benih ikan yang dapat dihasilkan gitu? Bisa dihitung. Bisa dihitung. Nanti Oh, kita angkat, larva yang kita angkat, kita masukin ke tempat sortiran, kita sortir, kita ratain, habis itu kita takar. Takar. Karena takaran itu udah kita hitung berapa jumlahnya, kira-kira berapa, kurang lebih berapa, nanti kita takar, nanti ketahuan kita dapat berapa hasil panen larva itu. Oke, siap. Mungkin pertanyaan terakhir ini, Kang Ya, Sodikin. Dari awal merintis sampai sekarang nih, kira-kira omset per bulan ataupun per minggu bahkan sehari berapa gitu? Kalau penghasilan ya, kalau omset itu kita nggak tentu. Kalau omset kita nggak tentu. Jadi tergantung yang pesen lah. Dan stok kita. Kalau kurang lebihnya kita ambil tengahnya itu. Bocoran dikit lah untuk omsetnya nih, per bulan aja, per bulan. Kalau kita kadang ya lebih dari 15, kalau lebih kurang dari 5 juta nggak pernah. Nggak pernah. Per bulannya tuh. Paling kita ambil tengah 8 sampai 10 juta lah 8 sampai 10 juta per bulan. per bulan. Oke, jadi bisa dibilang lebih-lebih dari gaji PNS ya tentunya. Nggak perlu berdasi lah, Oh, perlu pakaian rapi. cukup sederhana tapi berpenghasilan cukup. Nah, Wah, yang lebih penting dari cukup bahkan ini. Penting disyukuri. Masya Allah. Mungkin kita cukupkan saja untuk tanya jawabnya. Mungkin kita langsung ke proses ini ya. Kolamnya udah agak surut juga. Mungkin kita akan review-review sedikit tentang inilah Siap. kondisi kolam ini. Mungkin kita langsung penasaran sih, karyawan di sini ada berapa sih Pak? Atau Kang nih, Kang, saya lupa terus. Dari tadi biasa. Bapak terus, ternyata masih muda, Kang Sodikin. Pertamanya ini karyawan ada berapa nih karyawan? Karyawan kita nggak tentu. Karyawan nggak tentu. Karena kenapa? Karena di sini kan rata-rata semuanya ini petani. Juga ini sekarang lagi musim kopi. Musim Jadi kopi. mereka masih ngurusin kebunnya. Jadi kita ya seadanya aja lah. Mm-mm. Paling kalau hitungannya karyawannya berapa, kurang lebih ada
3 sampai 4 orang 3 sampai 4 orang aktif. aktif ya. Ada sedikit bocoran untuk gaji karyawan nih. Untuk gaji karyawan cukuplah kalau beli susu buat anaknya. Popok lah ya. Kita Mungkin kan lagi ngurusin anaknya tuh. oi. Masya Allah. Yang penting kita kerja niat, ikhlas, insya Allah juga berpahala. Luar biasa sekali ya. Ini mulai proses apa ini? Mungkin rekan-rekan para subscriber dari Pustaka 5 mungkin penasaran nih, sedang dilakukan apa ini, Kang Sodikin? Untuk kayak ini Mang Angga ini, Mang Angga yang mana nih? Yang yang ini, yang paling ganteng sendiri. paling ganteng, Masya Allah, luar biasa. Paling Ini- ganteng apa paling muda juga kayaknya? Ini- Apa? Paling ganteng lah pokoknya. Paling ganteng. Kita lagi turunin air, jangan sampai ada air yang genang. Karena nih. kenapa? Biasanya anak-anak ikan itu sukanya di pinggir-pinggiran. Jadi kita usahain air yang gedang di sini tuh masuk ke sana semua, ke ujung tempat pembuangan. Tempat pembuangan ya. Nanti biar di sini nggak ada ikan-ikan lagi yang sisa. Jadi Biar bersih. untuk benih ikannya nih kelihatan nggak kira-kira nih? Untuk kali ini kayaknya kurang Kurang ya. karena faktor indukan sudah mulai tua, jadi harus perlu istirahat yang total. Jadi dulu kan sampai 3 kali panen kita belum angkat induk tuh belum istirahat. Kalau sekarang pokoknya harus sekali panen istirahat induk. Istirahat. Sekali panen sekarang. Karena kalau kita paksain 2 sampai 3 kali panen, kita nggak bisa dapat hasil. Kayak gini nih contohnya nih. Ini agak kurang ya, Kang ya? Ya agak kurang nih karena ini udah masuk ke panen kedua. Iya. Jadi hasilnya kurang. Mungkin kita akan apa nih? Nyurutin satu kolam aja apa beberapa kolam nih? Ini rencana ada 3 kolam. 3 kolam. Ini paling hari ini kita dapat 2 kolam aja. Karena kita juga mau angkat induk 2 kolam. Jadi waktunya agak lama juga. Wah, ternyata mungkin kita akan perlahan-lahan lah menggali-gali informasi Nah, untuk mengedukasi rekan-rekan semuanya ya, para subscriber Pustaka 5. Mungkin kita lanjut nanti untuk selanjutnya. Dua kali panen ya gagal itu. 2 kali deh. 2 kali panen. Panen kemarin masih ada itu kan mending. Panen ini gara-gara ini sama sekali ini nggak ada, ngejar cepatnya doang. Nah jadi ikan itu indukannya di bawah Kira-kira kedalaman berapa nih, Kang? 100 meter, 100 meter kedalaman. paling 1,5 meter ini. 1,5 meter ya. Jadi indukan di sini semua ya? Indukan ngumpul di sini di bawah. Ngumpul. Jadi otomatis kalau misalkan proses penyurutan air, indukannya pasti langsung lari ke dataran rendah lah ya. Iya, Langsung masuk. Masuk kotakan sini, nanti dia di bawah, nanti anaknya di atas. Nah, anaknya kita serok. Ini pinggirannya pakai apa ini, Kang? Papan. Pakai papan. Di ini juga apa namanya? Pakai semen gitu. Enggak, papan aja. Jadi pure papan aja ya. Biasanya kalau pakai semen itu banyak yang luka ikan. Kalau semen kan kasar gitu. Jadi serba alam. Serba alam. Temanya serba alam. Makanya biaya mahal. Biaya mahal. Modalnya gede. Kira-kira kalau untuk kan ini indukan juga ya. Untuk pakannya kira-kira berapa nih satu kolam? Kita nggak ngitung gimana. Kalau
kolam ini aja itu paling sekali kasih makan 5 ya Pak, 5 tabur, 5 tabur. 5 kali tabur. Juga kan kita sehari ngasih makannya sehari 2 kali, Sehari 2 kali, pagi Jadi sama pagi jam 9 sama jam 1 habis zuhur. habis duhur jam 1 ya. Kalau sore berarti enggak lagi. Nah, nggak boleh. Nanti obesitas ya. Obesitas. Yang ngasih makannya. Nanti kalau sore itu yang ngasih makannya belajar motor. Ini kira-kira bisa dipanen waktunya berapa lama ini, Kang? Kalau barusan indukan dimasukin untuk pemijahan itu 21 hari, 3 minggu. 21 hari sekali ya. Enggak. Kalau indukan barusan dimasukin nih, Ah, panen pertama itu 21 hari. 21 hari. Kalau dia Sekitar masuk 3 minggu. Ya, kalau panen kedua itu 2 minggu 2 minggu cukup bisa dipanen ya. bisa. Heeh. Tapi kalau rata-rata kalau udah panen kedua itu nggak rata hasilnya. Istilahnya baru belajar lah ya. Ini bentuk kolamannya, konsepannya gimana ini, Kang? Double kolam. Double kolam. Gimana ini? Kayaknya ada kayak siring-siringan gitu, Ya, karena supaya kita enak dorong airnya. dorong air. Oh, buat didorong ke sini ya, Kan dimasukin ke. kita usahain air tuh jangan yang genang. Heeh. Kalau mau siring kan enak dengan dorong. Gagal panen ini. Aduh, Langsung angkat induk ya Gen. angkat induk. Bawa mau diangkat juga. Jadi hasil panen kali ini zong. Jong. Zong. Aduh, belum beruntung lah ya. Belum beruntung Tapi- karena kita kemarin itu buru-buru. Buru-buru. Ya, jadi mungkin insya Allah panen selanjutnya lah Tapi hasilnya ada lah ya, sedikit ya. lumayan lah. Heeh. Ayo kita langsung cek aja langsung ke lokasi pengumpulan benih. Mas ember. Pandangannya. Nah, di sini juga tersedia ya. Tersedia WC lah ya, Iya. buat mandi, Buat uang yang jaga kolam. yang jaga kolam. Digunakan di atas. Pompa di sini aja. Pompa. Bibit yang tadi nih, Heeh. bibit yang tadi. Nah, kok nggak jalan Gen? Nanti gampang. Oh, gede. Kalau gede ini. Enggak apa-apa lah. Ini proses penyortiran. Penyortiran. Atau ini ya, bahasa ininya filtrasi lah ya. Ya, Difilter. diratain. Ukuran. Itu kayaknya apa itu? Baskom lah ya. Ini kalau bahasa Sundanya ayakan. Ayakan. Itu dibuat sendiri apa beli itu, Kang? Beli. Kalau buat Beli. sendiri nggak bakal rapi. Nih, kalau ini segede gini harganya 175 perak Per ekor. per ekor. Tuh. Ini Oke. kalau kita jual biasanya 175 perak. 175 perak. Tapi dikalikan berapa ribu? Oh, lumayan juga. Kesonoan. Wih, bener. Ini proses apa, Kang? Ini, Kang? Ini Mau apa nih? kita akan angkat induk.
angkat indukan. buat istirahat. Jadi Kurang stop. lebih 5 sampai 7 hari seminggu lah. Oh. Jadi stop produksi lah ya, Ya, untuk istirahat. indukannya. Ini kita Apa itu? bius dulu Jo di bios. supaya nggak luka. Heeh. Masih nunggu surut. Enggak langsung di Langsung. Hmm. Saya serem loh di bawahnya nyokot sampai mati. Oh, tuh. Yang pencetus, pencetus usaha pembenihan ikan ini baru datang nih, itu bosnya. Perancang, perintis ya. konseptor baru datang. Wuh, Wuhan. Tuh nih, sakit itu diberi rezeki ku Allah. oh, masya Allah sekali ini guys. Yang namanya usaha ada kenaikan, ada penurunan. Garingkan 2 poin. Garingkan 2 poin. Itu kira-kira mau dipindahkan kemana itu Kang? Di kolam istirahat. Kolam istirahat ya. Tenaganya. Dari khas kanila. Kanila. Nila sama mujar beda ya. Kalau ngurus ganteng itu begitu aja lah itu belah di situ. Kang, mungkin closing statement lah ya untuk edukasi lah untuk rekan-rekan semua yang nonton video pertama kita nih. Gimana nih? Apa ini? Saran. Iya, boleh saran, boleh edukasi, boleh kata-kata mutiara juga, boleh sekali ini. Kayak ini ya. Ini kalau kita usaha Niat, kembali ke tujuan utama apa, insya Allah kalau niatnya baik, insya Allah diberi jalan lah. amin. Usaha terus belajar dan belajar sama yang lain bisa. Ya saya juga masih belajar gitu. Jadi Siap. jangan lupa terus belajar, semangat, ingat fungsi lah, sadar diri, sadar fungsi diri apa Umur juga bukan batasan berarti ya Kang ya. batasan. Mau berapa aja yang penting kalau niatnya bener pasti bisa jalan. Insya Allah, amin. Kayak gini kan harus niat, laten lah kalau gini. Soalnya kalau komandan itu nggak boleh kasar, masa sedikit mati. Sabar, tidak. Jadi harus sabar dan terus semangat. Oke, siap. Terima kasih Kang. Oke, siap. Aduh. Ini ngomong karyawan dari mana nih? Kayaknya baru nih. Impor. Dari luar ini kayaknya. Dari mana ini Kang? Saya dari Jawa, Karawang. Oh, dari Jawa, Karawang. Baru di sini berarti ya Kang ya? Heeh. 1 bulan. Khusus buat ini. Kerja di sini. Apa mau nyari ini lagi? Kalau dapat Kalau dapat. Masih jomblo apa gimana nih Kang? gimana ya? Di rumah kan. Jomblo sih kalau di sini. Jomblo kalau di sini.